Selamat pagi teman-teman. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kita di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Kita juga mau bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah, meskipun kita harus beribadah secara online. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia yang begitu ajaib. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah pusat dari segalanya. Tetapi, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita? Atau seringkali kita mengutamakan diri kita sendiri dan menyingkirkan Tuhan? Mari kita agungkan namanya. Kita puji Dia, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven. From my heart to the heavens. Jesus, be the center.
kita berdoa. Tuhan Yesus, benar Tuhan, Engkau begitu ajaib. Engkaulah pusat dari kehidupan ini. Kiranya Tuhan maafkan kami. Seringkali kami tidak menjadikan Engkau pusat dari kehidupan kami. Seringkali kami mengutamakan diri kami sendiri, mengutamakan egois dan kesenangan kami sendiri. Kiranya Tuhan ajar kami untuk memandang kepadamu, ajar kami untuk melihat Engkau, ajar kami untuk mencintai dan mengasihi-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami dalam mengikuti ibadah ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita ini masih muda. Kita punya banyak tenaga, kita punya banyak ide. Mari kita gunakan segala potensi kita untuk melayani Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Kita nyatakan, aku ini remaja. Aku ini remaja, aku punya tenaga, aku punya sejuta cita-cita, aku punya semangat, aku banyak idea. Tuhan pakailah ini semuanya. Oh Tuhan, ini aku, anakmu yang remaja, yang lemah, yang kecil, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat membangun generasiku untuk kemuliaan nama-Mu. Kita akan puji ini sekali lagi. Aku ini remaja, aku punya tenaga, aku punya sejuta cita-cita, aku punya semangat, aku banyak idea. Tuhan pakailah ini semuanya. Oh Tuhan, ini aku, anakmu yang remaja, yang lemah, yang kecil, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat membangun generasiku untuk kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, ini aku, anakmu yang remaja, yang lemah, yang kecil, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat membangun generasiku untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, kita tahu Tuhan begitu ajaib. Dialah sumber kehidupan kita. Tapi seringkali kita menomorduakan Tuhan. Seringkali kita menyingkirkan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Kita belajar untuk mengasihi Dia, untuk memandang kepada Dia. Kita belajar menjadi murid-Nya. Menjadi
Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun sebelumnya kita akan memohon pertolongan Tuhan untuk supaya kita memahami secara benar apa yang kita baca dan yang kita renungkan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang berkuasa atas sekali langit dan bumi. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah dan Tuhan kami, karena Engkau Allah lah yang memungkinkan kami untuk boleh dari tempat kami masing-masing melakukan persekutuan remaja pemuda. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih ya Tuhan. Mohon Engkau Allah memimpin dan menolong setiap kami. Mohon Engkau Allah yang hadir di tempat kami masing-masing. Engkau Allah mengaruniakan kepada setiap kami hikmat dan pengertian yang daripadamu, untuk kami memahami secara benar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, rekan-rekan remaja pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita membaca firman Tuhan Roma pasal 12 yang bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai di sana pembacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya serta menghidupi tiap-tiap hari. Saudara-saudara, rekan-rekan remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema ladang misi yang tersembunyi di gereja kita bersama-sama akan kita pelajari dari kitab Roma dan dari kehidupan penulis kitab Roma, yaitu Rasul Paulus. Saat kita berbicara tentang misi, ada begitu banyak paradigma yang keliru tentang hal ini. Sampai hari ini
masih banyak orang yang memiliki pengertian dan paradigma yang keliru tentang misi dan pekerja misi. Misi seakan menjadi satu kata yang asing atau menakutkan dan harus dijauhi. Bahkan masih banyak yang menganggap misi adalah kategori pelayanan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bukan berasal dari tempat di mana dia ada saat itu. Sementara yang lain berpikir bahwa misi itu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh gereja yang besar, gereja yang kaya. Mustahil gereja kecil dan miskin bisa terlibat dalam pekerjaan misi. Lebih banyak lagi yang beranggapan bahwa mereka yang terlibat dalam pekerjaan misi adalah orang-orang tertentu saja. Bahkan ada gereja-gereja dan orang-orang yang sama sekali tidak menaruh peduli dengan misi. Bagi mereka tidak ada waktu untuk memikirkan pekerjaan misi dan apalagi terlibat di dalamnya. Karena terlalu banyak yang harus dipikirkan oleh gereja, terlalu banyak harus dipikirkan oleh mereka sendiri. Saudara-saudara, paradigma yang keliru tentang misi ternyata dialami juga oleh Rasul Paulus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 di hadapan Raja Agripa. Paulus mengatakan demikian. Ayat 9, 10 dan 11. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Di sini kita melihat secara khusus ayat yang ke-9. Paulus mengakui dengan mengatakan, aku sendiri pernah menyangka. Artinya bahwa dia pernah keliru, dia pernah salah di dalam memahami apa yang sedang ia lakukan. Dia pernah keliru, dia pernah salah memahami tentang pelayanan, misi yang sedang ia kerjakan. Karena pada saat itu dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah merupakan misi atau pelayanan yang dilakukan untuk Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat seorang yang tahu firman Tuhan, seorang yang melayani Tuhan. Belum tentu ia adalah seorang yang memahami pelayanan. Belum tentu dia adalah seorang yang memahami misi yang Allah amanatkan. Bahkan orang sehebat Rasul Paulus pun tidak memahaminya. Namun saudara-saudara, ketika dia bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Pemberi dan Sumber Anugerah, dia mengatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata-kata ini keluar dari seorang yang melontarkan sebuah pengakuan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini kita melihat bersama-sama ketika kita berbicara tentang ladang misi yang tersembunyi, secara khusus di gereja kita. Pertama-tama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan from grace to grace, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 yang kita bacakan tadi.
Saudara-saudara, Tuhan menilai diri kita dimulai dari anugerah-Nya, bukan dari kekayaan, bukan dari kepintaran, bukan dari ketampanan, bukan dari kerja keras atau kehebatan kita. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Dimulai dari anugerah-Nya, dimulai dari Dia mati bagi kita, dimulai dengan Dia menyelamatkan kita, dimulai dengan Dia memberi hidup yang baru kepada kita. Dari mati menjadi hidup, dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah sola gratia. Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Paulus tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Paulus mengatakan bahwa anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia, melainkan mendorong aku untuk bekerja lebih giat dari semua rasul. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Lalu tidak juga berhenti pada kalimat tersebut, Paulus melanjutkan perkataannya. Tetapi ketika aku bekerja, ketika aku melayani Tuhan, bukan aku melainkan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam aku. Pengakuan akan from grace to grace. Jadi bermula dari anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita dan menjadikan kita manusia baru, serta memberikan seluruh yang kita perlukan untuk mendorong kita bersemangat dan bergairah, untuk mendorong kita untuk bersungguh hati, untuk melihat ladang misi yang tersembunyi secara khusus di gereja kita, serta melayani Tuhan. Dan pada saat kita melayani Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang lebih lagi sepanjang ketaatan kita kepada Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus. Itulah from grace to grace. Saudara-saudara, remaja pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat juga contoh yang nyata, orang yang menyadari dan melihat ladang misi yang tersembunyi, yaitu Rasul Paulus. Bahwa dia hidup tidak berdasarkan apa yang dia pikirkan. Dia pun hidup tidak berdasarkan dengan apa yang dia pikir. Dia mana juga Paulus tidak menilai dirinya sendiri atau menjalankan hidupnya berdasarkan standar yang dia tetapkan untuk dirinya, atau menjalankan hidupnya berdasarkan keinginannya sendiri. Namun dia menjalani hidupnya berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Paulus hanya peduli dengan apa yang Allah pikirkan, dengan apa yang Allah inginkan. Inilah contohnya orang yang menyadari dan melihat ladang misi yang tersembunyi, bahwa dia hidup, dia melayani Tuhan dengan bersemangat, dengan bergairah, dengan bersungguh hati, semuanya hanya karena from grace to grace. Jadi orang yang menyadari dan melihat ladang misi yang tersembunyi, kemudian melayani, adalah orang yang memahami from grace to grace. Karena bila kita tidak memahami makna dan apa yang dimaksud dengan from grace to grace, kita tidak akan mungkin bisa melayani. Kita tidak akan mungkin bisa melihat dan menyadari ladang misi yang tersembunyi, secara khusus di gereja di mana kita berada. Selanjutnya, orang yang menyadari dan melihat ladang misi yang tersembunyi, yang memahami from grace to grace, adalah orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku, Paulus, menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, remaja pemuda yang Tuhan Yesus kasihi. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 dan 19. Di sana Paulus menceritakan kepada Raja Agripa bagaimana Yesus berbicara kepadanya. Aku, Yesus, akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ayat yang ke-19. Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Paulus tidak berhenti sampai pada memahami from grace to grace. Dia melanjutkan pemahamannya itu dengan sebuah tindakan taat kepada panggilan Tuhan. Saudara-saudara, remaja pemuda yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 yang tadi kita baca, Paulus mendesak jemaat Roma untuk melakukan ibadah yang sejati. Di dalam Alkitab New American Standard, untuk kata menasihatkan adalah kata urge, mendesak. Sedangkan banyak terjemahan Inggris menggunakan kata yang berarti memohon. Dari struktur kata Yunani, kata ini menggunakan bentuk orang pertama, tunggal, waktunya sekarang, yaitu present, aktif dan indikatif. Apa signifikansi dari struktur bahasa ini? Dari struktur bahasa ini kita bisa belajar betapa pentingnya dorongan, betapa pentingnya desakan Paulus ini. Pertama, permohonan dan desakan Paulus bersifat langsung. Kata menasihatkan di sini menggunakan bentuk kata ganti orang pertama yang di dalam bahasa Inggris kita mengerti dan memahaminya. Contoh yaitu penggunaan subjek I, you, dan lain-lain sebagai bentuk kata ganti orang. Nasihat yang menggunakan bentuk seperti ini adalah nasihat yang langsung ditujukan kepada jemaat Roma agar mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kata ini juga secara tidak langsung, ya, di dalam bentuknya itu ditujukan kepada setiap kita. Jadi secara tidak langsung di sini Allah sedang berbicara melalui Paulus, baik kepada saudara maupun kepada saya. Yang kedua, permohonan desakan Paulus ini bersifat tunggal, artinya nasihat ini berlaku untuk masing-masing individu jemaat di Roma. Dengan kata lain, Tuhan melalui Paulus mengajar masing-masing pribadi jemaat Roma agar mereka masing-masing mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah dengan konsep yang benar kepada Tuhan. Yang ketiga, permohonan dan desakan ini penting dan berlaku sekarang atau saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya nasihat ini berlaku untuk waktu sekarang dan seterusnya. Dengan kata lain, nasihat ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Tuhan melalui Paulus mengingatkan agar jemaat Roma setelah mendapatkan banyak pengajaran, setelah banyak mendapatkan doktrin tentang iman Kristen, mereka langsung mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari di dalam ibadah secara terus-menerus. Dan hal ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Karena itu pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah banyak belajar firman Tuhan? Apakah kita sudah banyak mendengar firman Tuhan? Apakah kita bersemangat atau bergairah? Apakah kita bersungguh hati melihat dan melayani ladang misi yang ada? Ataukah kita makin dingin, kita makin kering, makin statis dan tidak ada perubahan?
saudara dan saya mengoreksi spiritualitas dan praktik hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat, permohonan dan desakan ini bersifat aktif. Artinya, aplikasi doktrin bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Aktif di sini harus diartikan bahwa kita bisa melakukan, kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, hanya karena anugerah Allah melalui Roh Kudus. Tetapi jangan salah mengerti dan jangan dibalik, bahwa kita tidak berbuat apa-apa dengan alasan menunggu Roh Kudus bekerja di dalam kita. Disinilah uniknya. Paulus menggunakan bentuk aktif di dalam kata menasihatkan. Berarti nasihat ini harus dilakukan secara aktif dan proaktif. Jadi, saudara-saudara, orang yang menyadari dan melihat ladang misi yang tersembunyi kemudian melayani adalah orang yang memahami from grace to grace dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Selanjutnya, orang yang menyadari dan melihat ladang misi yang tersembunyi, yang memahami from grace to grace dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan adalah orang yang melayani sesuai kasih karunia. Roma 12 ayat 3 sampai yang ke-8. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 ada tertulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Sejalan dengan Petrus, Paulus menyerukan agar di akhir zaman ini orang percaya bersungguh-sungguh mengasihi sesama. Kasih yang sungguh itu nyata, bukan hanya kata. Kasih yang sungguh itu polos, bukan hanya polesan. Orang tak merasa dikasihi jika kita melakukan tindakan kasih tanpa kasih yang lahir dari Allah, tanpa kasih yang lahir dari dalam diri kita sendiri yang sudah berada di dalam Kristus Yesus. Kasih yang sungguh juga harus kreatif. Ia mendorong kita menemukan dan memakai segala karunia yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan sesama. Dengan cara itulah, saudara-saudara, dengan cara itulah Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karunia Tuhan bagi setiap orang berbeda, tapi pasti ada. Banyak orang menganggap diri tidak bisa apa-apa hanya karena tidak bisa bernyanyi, hanya karena tidak bisa bermain musik di gereja. Sebagian orang lagi membatasi karunia hanya pada hal-hal yang spektakuler, seperti bahasa roh, kesembuhan, bernubuat, dan lain sebagainya. Padahal, saudara-saudara, apapun kemampuan kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan, bisa dipakai untuk melayani sesama, bisa dipakai untuk melayani ladang misi yang ada di gereja di mana kita berada. Saudara-saudara, misi adalah setiap usaha yang ditujukan dengan sasaran untuk menjangkau melampaui kebutuhan gereja dengan tujuan untuk melaksanakan amanat agung dengan menyatakan kabar baik dari Yesus Kristus, menjadikan murid dan dikaitkan dengan kebutuhan yang utuh dari manusia, baik jasmani maupun rohani. Karena itu, saudara-saudara, maukah Anda memakai apapun yang menjadi kemampuan saudara untuk melayani Tuhan? Seorang yang memahami from grace to grace, seorang yang menyerahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, orang yang sungguh mencintai Tuhan akan dengan rela memakai semua yang dimiliki untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama dalam ladang misi yang ada, baik di luar maupun di gereja di mana kita berada. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Karena itu, marilah kita melayani Tuhan. Marilah kita memandang kepada Tuhan, kepada anugerah yang telah dikaruniakan kepada kita untuk melayani ladang misi yang ada. Dan akhirnya, saya ingin mengatakan, saat ini, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda ditempatkan, apapun profesi Anda, apapun latar belakang pendidikan Anda, kita adalah seorang misionaris. Kita adalah seorang utusan Tuhan. Layanilah Tuhan. Layanilah sesama. Layanilah ladang misi yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk saat ini. Engkau Allah yang telah mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa setiap kami harus memahami secara benar akan from grace to grace. Setiap kami harus menyerahkan hidup kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan setiap kami harus melakukan tugas pelayanan seturut dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukanlah kami, teguhkanlah tekad kami, sehingga kami boleh melayani Engkau. Kami boleh melayani ladang misi yang ada di gereja kami, maupun di mana Engkau Allah tempatkan kami. Sehingga melalui kehidupan kami, Engkau Allah dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja dari segala abad kita mengakui iman kita, mengakukan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan mentransferkan uang persembahan tersebut ke nomor rekening gereja, atau uang persembahan tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja ketika nanti kita sudah berkumpul bersama di gereja. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita belajar untuk memberikan diri kita, mempersembahkan diri kita seutuhnya. Kita belajar untuk melayani Tuhan dalam kesungguhan hati kita. Kita nyanyikan ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam
persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus, ini ada persembahan kami. Engkau yang tahu Tuhan isi hati kami. Biarlah kami dapat memberikan persembahan ini dengan setulus hati kami, dan terlebih lagi kami dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang pimpin hidup kami ini, pimpin persembahan kami ini. Biarlah dapat menjadi persembahan yang harum bagimu. Dalam nama yang kudus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan telah memanggil kita semua. Kita melayani satu Tuhan yang sama. Mari kita genapi setiap panggilan kita, sehingga kita dapat melayani Tuhan sebagai satu tubuh, dengan Kristus sebagai pusatnya. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun Tuhan telah menempatkan kita. Kita nyanyikan Kau Telah Memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada
bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Saudara-saudara, rekan-rekan remaja pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita telah tiba di akhir dari kebaktian kita. Untuk itu, marilah kita dengan sikap yang baik dan benar, dengan segala hormat kepada Allah Tritunggal, dari tempat kita masing-masing kita bangkit berdiri, dan marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita dengan penuh sukacita. Lakukan firman-Nya dan terimalah berkat yang daripadanya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai, yang memampukan, yang menguatkan dan meneguhkan untuk kita sekalian melayani ladang misi mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, bahkan hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Amin. Silakan untuk duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh.